Baik, bismillah. Kita mulai ya, rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rekan-rekan sekalian, pemegang share di LBS dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa menghadirkan salah satu ikhwan kita, Mas Aga, nanti mungkin akan perkenalan, yang insya Allah kita akan meminta kepada beliau untuk sharing ilmunya berkaitan dengan digital marketing, di mana mungkin materi yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya kita ingatkan kepada rekan-rekan sekalian, jangan lupa di-mute dulu ya. Di-mute dulu mikrofonnya, kemudian nanti apabila sampai dengan sesi tanya jawab baru dipersilakan untuk bersoal jawab. Insya Allah kita akan ada 2 sesi. Jadi sesi pertama ini ada pemaparan sekitar 45 menit ke depan. Nanti ada dipersilahkan mungkin kalau ada yang bertanya terkait dengan materi, yaitu berkaitan dengan digital marketing. Kemudian nanti khusus untuk Board of Komisaris LBS atau BOC LBS ada sesi bisa bertanya jawab di setelahnya. Jadi setelah pukul 21 nanti rekan-rekan yang lain dipersilahkan untuk meninggalkan room ini. Untuk BOC LBS atau mungkin BOD yang join hari ini nanti bisa tinggal di room kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau tanya jawab. Baik, demikian sebagai pembukaan dan saya persilahkan pada Tuna Aga Abidullah Ta'ala untuk mulai sesi pada malam hari ini. Dipersilahkan. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mas Ustaz Widi sudah dikasih kesempatan. Cukup kaget sebenarnya, saya pikir kemarin nggak terlalu banyak, sekitar berapa orang, ternyata wah banyak juga gitu. Jadi apa namanya, ya luar biasa. Jadi hari ini saya mencoba apa namanya sharing, jadi ini kita lebih diskusi aja. Jadi diskusi, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Aga, nama lengkap Mirfaq Iqbal. Jadi saya udah dari tahun 2011 lah bergerak di bisnis digital agency namanya Neo Digital. Di sini juga ada partner saya, ada Guntur, kemudian juga ada partner saya juga namanya Aldino. Nah, kali ini saya coba apa namanya sharing terkait apa sih yang mesti dilakukan di awal ketika kita mau masuk ke digital marketing ya. Jadi ini lebih ke fundamentalnya dulu. Jadi kerangka berpikir, baru setelahnya nanti saya kasih satu case study. Semoga waktunya cukup untuk bisa memaparkan. Ini sekilas, ini sekilas tentang bisnis saya. Itu Neo Digital. Jadi saat ini kita udah bergerak di digital agency, udah TikTok partner, SimilarWeb, Facebook partner, Google partner, kemudian klien kita juga cukup banyak, rata-rata corporate, dari Daihatsu, UP, Indomaret, kemudian juga ada Yamaha, Diayo, dan banyak lagi. Nah, berbicara tentang digital marketing ya, sekarang ini kan apa namanya digital marketing itu udah kayak, wah, kayaknya saya harus masuk ke online, mesti apa namanya banyak orang sukses di online gitu kan, sehingga bagi yang nggak pernah atau baru atau sekedar mendengar cerita sukses akhirnya berharap oh digital marketing itu bakal sangat apa namanya powerful sekali gitu kan.
banyak yang sukses juga banyak juga yang nggak sukses gitu kan. Karena pada dasarnya kalau kita melihat bahwa digital marketing itu bukan sulap ya, bukan magic. Dimana digital marketing itu harus melewati beberapa tahap yang mesti kita lakukan sehingga itu nanti bisa menjadi apa namanya proses yang membuahkan hasil gitu. Jadi banyak orang latah digital marketing tiba-tiba saya pengen masuk online, tiba-tiba saya langsung iklan misalnya di Facebook lah, di Instagram lah, atau bikin konten di TikTok kah gitu kan. Nah, ini yang apa namanya kalau di digital marketing sendiri mestinya itu kalau kita pingin bikin long term business ya, long term business tentunya kita harus mengikuti beberapa uh, pola pikir ya, step by step lah gitu kan. Jangan sampai nanti uh, budget yang sudah diinvestasiin jor-joran hasilnya itu jangka pendek gitu kan. Gitu. Nah, digital marketing itu sebenarnya running dia ini jalannya itu sangat holistik ya, keseluruhan. Jadi tidak hanya langsung dari konten saja atau misalnya mikir dari medianya aja, tapi ini gabungan dari keseluruhan. Dari kurang lebih itu kalau kita mulai biasanya dari data, kemudian turun ke creativity, baru turun lagi ke media, baru terakhir tuh pengukuran gitu. Jadi tidak bisa hanya misalnya dari salah satu hal aja. Jadi ini sudah menjadi salah satu kesatuan lah. Ketika kita mulai dari mana dulu, baru ke masuk ke creativity, baru masuk ke media, baru masuk ke pengukuran. Gitu. Kurang lebih kalau kita bicara tentang data. Jadi ini kan seringkali apa namanya banyak juga bisnis nggak mulai dari data dulu ketika masuk digital marketing. Padahal kalau pengalaman kita itu data itu pertama yang harus mesti kita ketahui dulu agar investasi yang kita keluarkan digital marketing itu memiliki dasar yang kuat gitu. Karena ada seringkali juga orang langsung saja misalnya, langsung iklan sekian, targetin, bikin konten, cuman dia tidak memiliki dasar sehingga tidak memiliki objektif yang jelas mau masuk digital marketing aja. Memang masuk digital marketing itu kan pinginnya langsung sales. Cuman untuk menuju sales itu kita harus melewatin beberapa hal dulu karena kan di online itu banyak ya data terkini aja udah ratusan juta rata-rata di masyarakat Indonesia itu banyak yang udah online juga memiliki beraneka ragam behavior, beraneka ragam interest, problem, media sehingga ketika kita tidak memahami dulu data di awal itu bakal sangat sporadis ya. Jadi agak buang iklan itu misalnya atau menjalankan campaign atau menjalankan kampanye digital itu menjadi tidak terarah gitu. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan target misalnya di awal itu maka kita perlu memahami dulu data. Jadi kita udah punya bisnis, kita udah punya produk gitu kan. Kita harus pahami dulu produk kita ini kalau kita lihat data eksternalnya kayak gimana dari audiens yang berjalan di online gitu, demografinya kayak gimana, kemudian juga behaviornya gimana, interestnya gimana, problem mereka apa, media yang sering mereka gunakan apa, lalu itu akan kita coba iriskan juga hasil data internal kita sendiri. Kalau misalnya kita udah punya audiens sendiri nih, punya basis user gitu kan, kita harus coba kita lihat di internal ini kita demografinya kayak gimana, behavior mereka kayak gimana, kemudian interest mereka kayak gimana, problem yang kita saat ini kita hadapin kayak gimana, terus media yang mereka biasa gunakan apa, itu kan tentunya kan ketika kita cocokkan, kalau kita tidak mencocokkan antara data internal sama data eksternal. Dimana kalau data internal itu bisa dilihat dari profile dari customer kita ataupun buyer kita. Kemudian kita harus cocokkan juga data yang di eksternal sehingga nanti ada irisan yang bisa kita dapat. Ataupun sebenarnya ada interest yang ada jenis audiens yang ada di luarnya itu yang mestinya
yang belum kita capai atau misalnya kita reach, itu bisa menjadi potential customer. Nah, ketika kita udah memiliki data ini, ya, lalu kita akan ketemu titik di mana yang kita anggap namanya sweet spot, nah ya. Nah, inilah akhirnya bisa menjadi arah nanti kita mau targetkan ketika kita mau melakukan step selanjutnya itu. Nah, kalau kita sudah memiliki data tersebut, ya, oh ternyata misalnya kita jualan misalnya celana jeans pria misalnya gitu kan. Misalnya celana jeans pria ini kita targetnya jeansnya itu lebih yang standar misalnya, atau yang gobor misalnya, itu targetnya anak muda. Anak muda ini interestnya, kalau data eksternalnya rata-rata mereka ini interestnya apa ya? Oh, interestnya mungkin mereka suka dengan hal-hal yang sifatnya gaul gitu kan, atau trendy misalnya, atau mereka ada komunitas misalnya, komunitas apa itu kan. Nah, ini tinggal dicocokkan dengan data yang di dalam, sehingga nanti ketemulah titiknya itu. Yang selanjutnya kita bisa digest lebih dalam, yaitu untuk membuat activity ya, activity berdasarkan tren yang sedang berjalan, ya, berdasarkan kemiripan demografi, interest dan behavior audiens kita dan audiens yang ada di luar. Dari situ kita bisa digest, oh mereka lagi trennya apa. Lalu atau kita juga bisa membuat tren baru berdasarkan kemiripan tersebut. Sehingga nanti dari idea tadi, creativity tadi, kita bisa mulai bikin objektifnya. Biasanya kalau di online itu objektifnya step marketing funnel-nya mulai dari awareness, engagement, conversion. Nah, masing-masing ini memiliki tipe-tipe activity yang berbeda-beda karena targetnya beda-beda gitu. Nah, setelah kita sudah memiliki ide promosinya, ide kampanyenya gitu kan. Kemudian dan sudah menjawab beberapa objektif tadi, bisa dari awareness, engagement, conversion, maka tahap selanjutnya ini akan dideliver kemana, media-media mana, gitu kan. Nah, itu mulai kita cocokkan lagi dari data-data yang kita udah dapat di awal, yang di eksternal internal tadi. Mereka ini biasa medianya apa yang gunakan. Oh, mereka biasa akses di Facebook. Nah, di Facebook ngapain? Mereka biasa ngapain? Di Instagram mereka ngapain? TikTok mereka ngapain? Tentunya masing-masing media itu kan berbeda-beda berbeda-beda behavior ya, pun jenis kontennya pun berbeda-beda juga. Nah, ini kita harus cocokkan itu kan dari idea tadi. Nah, ketika kita pendekatannya akan berbeda-beda ya per masing-masing itu. Nah, inilah pemilihan media ini juga perlu benar-benar pas gitu kan. Nah, tentunya ketika kita sudah jalan creativity-nya udah ada berdasarkan data yang di sebelumnya, medianya juga udah ada. Lalu circle dari objektif tadi, marketing funnel misalnya awareness, engagement, conversion ini harus jalan terus-menerus. Jangan sampai ada putus gitu. Karena kalau putus nanti tidak maksimal hasilnya gitu. Jadi ketika ada awareness, ketika objektif awareness sudah tercapai, kita harap audiens yang sudah masuk ke awareness akan masuk ke fase engagement, di mana mereka ada engage terhadap brand. Yang diharapkan nanti ketika mereka sudah engage, masuk ke conversion. Gitu. Selanjutnya, ketika creativity media sudah berjalan, tentunya yang paling penting ujungnya adalah pengukuran keberhasilan per masing-masing activity yang kita sudah lakukan, gitu kan. Di sini kita bisa melihat misalnya awareness KPI-nya apa. Misalnya kalau misalnya kita mau mencapai ada audiens, misalnya setelah kita analisa ternyata ada 2 juta audiens potensial nih yang bisa kita deketin dengan activity marketing kita. Dari 2 juta itu kira-kira KPI-nya berapa yang kita raih? Apakah
dari semua 2 juta itu kah yang mau kita ambil atau misalnya beberapa. Nah, ini akan akan sangat bergantung juga dengan budget yang kita keluarkan. KPI-nya biasa kalau di awareness itu lebih di reach, di jangkauan dari konten atau activity yang sedang kita lakukan. Dan itu pun menjadi filter nantinya. Filter di mana nanti hasil dari orang yang sudah kena di awareness kita tentunya akan masuk ke engagement. Ya. Di engagement nanti ketika KPI-nya tentunya ada beberapa hal, misalnya dari aktivitas seberapa sering mereka komunikasi dengan brand baik di sosial media ataupun di website atau di yang lainnya. Nah, disinilah engagement ini fase di mana nanti akan masuk ke conversion, di mana KPI. Nah, conversionnya ada banyak macam KPI-nya. Apakah itu bentuknya nanti orang yang mendaftar menjadi member, ataukah orang yang membeli produk dan lainnya. Dan dari ini semua ya, akan kita dapatkan insight, di mana insight ini akan menjadi bahan rekomendasi untuk kita balik lagi ke awal untuk membuat creativity, gitu kan, menjadi next strategy, gitu. Sehingga circle yang dari proses kita melakukan marketing itu akan terus berjalan terus, ya. Kalau akan terjadi continuous improvement, dan itu nggak pernah putus. Nah, seringkali orang digital marketing itu, kesalahan banyak orang itu parsial. Mereka jalan iklan, kemudian selesai, nggak iklan lagi. Atau mereka jalan activity, ya activity-nya selesai, nggak jalan lagi. Sehingga itu terjadi putus. Padahal sebenarnya ketika kita menjalankan digital marketing itu nggak boleh putus. Harus continuous berjalan terus gitu. Karena kalau putus itu pertama tentunya yang audiens yang sudah kita dapat itu akhirnya tidak termaintain. Kemudian budget marketing kita juga akhirnya ada yang menjadi sia-sia gitu kan, karena terputus gitu. Makanya digital marketing ini nggak boleh parsial ataupun terputus ya. Maksudnya kalau parsial misalnya targetnya adalah conversion aja nih. Kan banyak sekarang orang latahnya di digital marketing itu fokusnya, oh saya mau langsung naikin penjualan gitu kan. Oh langsung iklan saja, ya. Tanpa melewatin sebelumnya bahwa sebenarnya orang membeli produk kita, terjadinya konversi itu tergantung dari apa yang sudah kita lakukan di awal, ya. Di awareness-nya, di mana kita menciptakan brand perception, kemudian juga lalu di engagement, di mana mereka mengalami atau merasakan experience berkomunikasi dengan brandnya, dan akhirnya terciptalah konversi di mana mereka merasa ada kebutuhan gitu kan. Dan ini yang harus diciptakan gitu. Jangan sampai hanya orang melihat dari brand kita itu hanya faktor harga saja misalnya gitu kan. Ini akan susah ketika kita bertarung harga. Kita harus ciptakan di mana ada brand value yang diangkat sehingga mereka membeli itu nggak hanya dari sebatas logika, tapi juga ada sisi emosi. Nah, ini adalah ini tadi ya yang harus kita jalanin. Step selanjutnya, kita coba agak lebih dalam berbicara tentang marketing funnel. Nah, ini marketing funnel ya. Marketing funnel tadi saya anggap ini adalah objektif masing-masing ya. Jadi ada awareness, engagement, conversion. Nah, di awareness sendiri sebenarnya inilah yang perlu kita di awal kita lakukan ya. Di mana kita kalau misalnya brandnya baru, berarti kita akan reach new audience ya. Cuman kalau sudah ada brandnya sudah ada, berarti kita mencari new audience. Karena kan jumlah audience tentunya cukup besar dan nggak semua sudah tercover kan. Nah itu, jadi di awal itu bisa jadi awareness itu increase brand awareness to new audience, ataupun kita nge-reach existing audience. Jadi audience kita kan banyak, atau misalnya buyer kita itu pas tentunya banyak gitu kan. Tapi kita lihat apakah mereka sudah menjadi loyal atau enggak, atau mereka sudah repeat order atau enggak. Berarti kita bisa nge-reach existing audience juga. Jadi di awareness ini dua-duanya, baik itu new audience atau new customer, potential customer, maupun existing customer atau existing audience. Lalu apa yang dilakukan di awareness? Ada banyak macam, tapi kalau bisa disimpulkan di awareness ini kita pengen menyebarkan message sebenarnya. Apa message yaitu
kita itu pengen brand kita ini persepsinya mau dikenal sebagai apa gitu kan. Dimana saat ini kan tentunya faktor orang di online sendiri kompetitor banyak, mereka tentunya memiliki kekuatan masing-masing gitu kan. Tentunya kita harus memiliki brand positioning yang pengen dikenal bagi mereka, di mana inilah yang menjadi cikal bakal brand value ya. Brand value mereka, oh kenapa alasan mereka mau kemudian engage sama brand maupun membeli produk kita gitu kan. Jadi di fase awareness inilah yang mesti kita lakukan, tentunya brand perception tadi. Kemudian juga tentunya di fase awareness ini kita coba menciptakan attraction sama intent, karena juga banyak new audience. Badan sakit. Banyak. Apaan? Mas Aga, tolong di-unmute. Oh ya, oke. Jadi di awareness tadi, jadi kita berusaha untuk menciptakan brand perception ya. Jadi trust terhadap brand kita sendiri, sehingga itu menjadi alasan bagi mereka nantinya untuk stay menjadi pelanggan kita. Dan tentunya di awareness ini juga kita menciptakan attraction sama intent. Karena banyak juga audience juga, terutama misalnya new audience, kita pengen mereka datang ke kita. Tentunya kita harus menciptakan attraction sama intent. Di fase awareness inilah activity campaign yang kita lakukan harus bisa mencapai ini. Jadi bisa ini menjadi salah satu objektif ya, target utama di fase awareness, di mana nanti ketika memang di fase awareness ini sudah tercipta, brand perception itu sudah tercipta, kemudian attraction intent sudah bermunculan, otomatis mereka yang benar-benar ada kebutuhan atau misalnya tadi udah punya intent terhadap brand kita, akan masuk ke fase selanjutnya di mana engagement. Di mana di sini targetnya tentunya bagi brand kita pengen menciptakan community, ya, komunitas di brand itu sendiri, di brand kita gitu kan. Di mana biasanya di fase ini mereka audiens itu sudah memiliki kemiripan, similarity terhadap problem maupun solusi yang mereka butuhkan atau mereka hadapi gitu. Di fase inilah hasil dari apa yang setelah dilakukan di awareness tadi gitu. Mereka juga ketika di engagement ini, activity yang harus kita ciptakan adalah gimana caranya mereka benar-benar menemukan solusi terhadap problem yang mereka hadapi, atau mereka memang memiliki kemiripan dari interest ya. Dan mereka juga akhirnya memiliki comfort lah menjadi bagian dari komunitas. Nah, selanjutnya dari engagement tadi ya, ketika mereka sudah nyaman dan sudah masuk komunitas kita ya, maka selanjutnya tentunya harapan kita kan lari ke conversion, di mana mereka solusi yang kita tawarkan ya, produk-produk kita yang tawarkan menjadi kebutuhan mereka itu. Jadi solusi yang kita tawarkan itu ketemu sama ekspektasi mereka gitu. Ini yang tahap selanjutnya ya. Jadi activity per masing-masing panel ini harus memiliki objektif yang memang sesuai itu, jangan sampai nanti tidak ketemu tuh dari objektif yang pengen diraih. Baru selanjutnya kalau ketika conversion sudah terjadi, maka selanjutnya kita harus naikin adalah customer satisfaction, dan ini pun akan balik lagi siklusnya ke fase awareness gitu kan. Nah, per masing-masing ini tentunya kalau saya ambil contoh ya. Jadi di awareness tadi taruhlah ada di online itu, ternyata ketika kita sudah analisa melalui data-data yang kita dapat, kemudian kita cari, memang ternyata ada 10 juta orang yang memiliki interest behavior demografi yang memang kita pengen raih gitu. Dan ini sesuai dengan profiling dari
user kita maupun produk kita sendiri. Ya. Dari 10 juta itu tentunya kita harapannya misalnya 10 juta itu belum masuk awareness ya, 10 juta dari kita mulai campaign awareness dari 10 juta mungkin akhirnya yang benar-benar mereka ada intent atau dapatlah attraction-nya, kita attract mereka, taruh dari 10 juta dari 5 juta. Nah, 5 juta inilah yang kemudian seharusnya masuk ke fase engagement. 5 juta orang inilah yang akan kita masukin ke campaign selanjutnya, maintain. Yaitu tadi, gimana kita menciptakan dari 5 juta ini yang orang sudah masuk ke media kita, sosial media kita kah, atau website kita kah, atau mereka sudah engage sama konten kita, itu kita maintain gimana caranya mereka ada interaksi di kita. Untuk tadi menciptakan sisi comfortnya mereka terhadap menjadi part of our community tadi. Baru selanjutnya, ketika mereka sudah memiliki trust, wah benar brand ini dia trust terhadap brand kita, itu baru akan kemudian akan jadi konversi. Makanya ketika kita jalanin digital marketing yang orang biasanya larinya langsung konversi, kita ngiklan konversi dulu, pokoknya sebisa mungkin dapat member baru atau apa. Tapi ketika mereka nggak ada trust, yang ada nanti malah orang melihat brand kita hanya sebatas logic doang. Jadi misalnya sebatas harga kah atau apa, dan ini biasanya akan susah untuk long term-nya gitu. Dan bisa jadi tingkat kegagalannya juga lumayan besar. Maka dari itu, ketika digital marketing kita harus benar-benar bisa ngejalanin siklus ini dan terus-menerus gitu. Oke, nah selanjutnya saya coba kasih contoh case study yang sudah dilakukan ya. Kebetulan kita tahun 2020 kita ada klien ya namanya Superego. Itu memang pas pandemi, jadi pandemi itu sangat memukul industri UKM. Jadi Superego ini adalah salah satu toko di Tanah Abang ya. Mereka kuat di grosir, ketika pandemi kan cukup kuat sekali menghantam bisnisnya. Karena itu kita coba bantu ya. Bantu bagaimana cara mentransformasi Superego ini menjadi lebih profesional maupun bertemu pasar baru gitu. Jadi yang tadinya toko kita coba transformasi menjadi perusahaan, dan kita coba lihat celah-celahnya dan kekuatan-kekuatannya. Ternyata banyak yang bisa kita mainkan gitu kan di brand Superego. Di awal itu mereka di tahun 2020 itu penjualan salesnya itu sebelum kita pegang ya. Sebelum kita masuk terlibat itu under 500 juta lah kurang lebih, dan paling tinggi itu bulan Ramadan online-nya itu paling tinggi di angka 140-an juta lah itu, dan itu cukup rendah kalau dilihat dari di marketnya itu sendiri gitu kan. Lalu kita coba bantu, banyak yang kita benahi baik dari sisi timnya, dari tim baik dari sisi marketing, produksi dan lainnya. Lalu dari sisi online sales-nya kita mulai benahi step by step. Sebelumnya itu mereka tidak menjalankan langsung, biasanya mereka melakukan langsung ke konversi, jadi iklan saja tanpa menjalankan step sebelum-sebelumnya, sehingga tidak begitu maksimal. Memang mereka waktu itu belum terlalu fokus di online karena pada saat itu grosirannya masih tinggi karena penjualannya sendiri cukup besar mendominasi revenue. Namun kenyataan dari pandemi berbeda, maka harus memutar otak gimana caranya naikin penjual dengan cara baru. Maka kita coba mulai treatment-nya seperti tadi, melalui pendekatan data, creativity, kemudian juga media-media kita kenalin, kemudian juga measurement-nya, lalu kita coba objektifnya kita juga benahi dari awareness, engagement, conversion, dan alhamdulillah di 2021 pergerakan mulai, online sales-nya naik ke 3 miliar. Itu berlangsung beberapa bulan terakhir saja. Jadi ada di jalannya hanya di dalam 1 tahun maksimal waktu itu jalannya sekitar ya kurang lebih 5 bulanan lah. Ada kenaikan. Dari situlah kita bisa ada insight yang kemudian kita atur lagi strateginya untuk di tahun 2022. Dan alhamdulillah atas izin Allah online salesnya naik untuk
menjadi 12 miliar. Nah, case study-nya coba saya buka dulu sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya, agak loading. Oke, udah terlihat? Belum. Nih, sebentar. Ini lumayan agak berat nih. Ya, alhamdulillah. Oke, sebentar. Oke, bismillah. Nah, ini coba saya kasih garis besarnya ya, garis besarnya di Superego apa yang kita lakukan. Jadi di awal kita Superego ini adalah brand jeans ya, brand jeans, mereka denim lah ya. Dia jual aneka ragam denim dari apa namanya, banyak lah, kurang lebih ada 500 SKU. Jadi kita coba memahami dulu sebenarnya, memahami dulu di marketnya itu kayak gimana sih. Dan kita akhirnya dapat bahwa ranahnya ini memang ke streetwear. Lalu kita coba pahami dulu streetwear itu kayak gimana. Ada berapa macam sebenarnya di market yang banyak orang sukain gitu. Dan setelah kita lihat di market di audiens sendiri di online itu, ternyata kita dapatlah empat ini ya, empat jenis ya, jenis streetwear itu. Jadi ada yang skatewear, memang mereka pakai rata-rata orang-orang skateboard. Kemudian juga ada yang athleisure, jadi yang lebih ke orang-orang sport. Ada juga yang sifatnya hypebeast, kemudian juga techwear. Nah, ini perlu kita pahami di awal karena kita pengen masuk sebenarnya market mana yang kira-kira pas untuk kita masukin gitu kan, yang cenderung sama dengan brand kita. Selanjutnya ternyata ketika kita analisa yang mendekatin banget sebenarnya kalangan skatewear.
scareware ini yang akan menjadi utama. Jadi tidak semuanya mau kita ambil, karena kalau semuanya belum tentu cocok dan tentunya akhirnya tidak fokus. Jadi kita targetin kalangan orang yang memang suka dengan scareware. Nah, kita pahami dulu apa sih mereka-mereka ini yang suka dengan scareware ini mereka ini siapa sih? Dan mereka ini profilingnya kayak gimana? Jadi kalau kita bisa dapat kemarin itu, ternyata mereka ini orang-orang yang smart, kreatif, mereka juga pengen yang simple dan apa namanya kalau di ranah-ranah mereka ini ya mereka memang selalu pengen up to date lah. Dan kita dapatlah bahwa mereka ini seperti ini profilingnya di marketnya. Lalu kita dapatlah 3 hal utama yang pendekatan yang pengen kita ambil gitu, yaitu smart, kreatif, dan cool. Gimana caranya Superego masuk ke ranah mereka dengan tagline-nya itu di smart, kreatif, and cool. Karena mereka memang kalau kita lihat dari profil mereka, mereka cenderung seperti ini. Mereka kelihatan memang kelihatan keren, kemudian mereka rata-rata kreatif, mereka rata-rata pinter gitu kan. Jadi ini yang menjadi tagline kita. Selanjutnya, kalau kita lihat mereka-mereka ini, kita coba dalamin lagi. Yang suka scareware ini rata-rata siapa misalnya itu. Ternyata kalau kita lihat lagi di mereka-mereka itu kalangannya, oh mereka pasti biasanya ada anak-anak bikers juga masuk, kemudian juga anak-anak basket masuk, kemudian juga anak-anak tentunya skateboard, ada parkour dan banyak lagi lah. Yang mereka rata-rata menggunakan scareware. Jadi kita pahami dari scareware itu komunitasnya siapa aja, market-marketnya siapa aja. Ini menjadi bahan kita untuk selanjutnya nge-create activity yang bisa inline sama mereka gitu. Selanjutnya, nah ini ketika kita profiling mereka sendiri ya, detailnya lebih detail kita gali ya. Rata-rata mereka ini ternyata adalah umurnya sekian 17-35, gendernya apa. Kemudian biasa mereka tinggalnya di mana ya. Rata-rata orang penyuka skateware tadi. Jadi kita kalau lihat rata-rata sih mereka memang datang dari metropolis area. Lalu kalau kita lihat dari interestnya, mereka ini suka apa aja? Oh, mereka popular brandnya suka dengan Vans, Nike, Adidas, Supreme, banyak lagi. Lalu kalau dari yang lain-lainnya, kita bisa ambil juga. Oh, ini sebatas interest aja kita ambil. Rata-rata mereka ada di mana? Gitu. Lalu pekerjaannya apa, sportnya apa, interestnya apa, dan seterusnya. Nah, ini profiling ini lebih lengkap, lebih baik lagi. Ya. Nanti kita masing-masing disesuaikan juga kalau misalnya ada produk lain, misalnya apakah dia jualan gamis kah, atau jualan apa namanya travel umroh kah, atau apa, nanti disesuaikan lagi. Perlu kita profiling ini agar kita tahu siapa sebenarnya target kita dan mendekatinya kayak gimana. Jadi kita coba kalau bisa lebih banyak lagi lebih baik gitu, sehingga kita lebih mengerti siapa mereka. Selanjutnya kita lihat kompetitor yang sedang ada di kalangan skateboard itu siapa aja sih. Nah, kebetulan waktu itu yang sudah ada namanya Hammerstood Denim, kemudian juga ada lagi yang lain-lainnya. Kita lihat aktivitinya di sosial media kayak gimana, mereka biasa posting apa, cara bahasanya kayak gimana ya. Dan ini untuk memahami sebenarnya kalangan-kalangan mereka ini seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Mereka biasa engage dengan konten-konten apa sih sebenarnya gitu. Nah, ini kita gali gitu kan. Lalu kalau kita lihat lagi ketika kita lihat kompetitor, mereka rata-rata posting kapan yang rame gitu. Perlu dilakukan. Jadi kalau profiling audience sudah, kemudian profiling kompetitor. Kita pengen tahu karena kompetitor ini menjadi gambaran juga terhadap market kita juga, audiens. Karena di situ terlihat kan mereka biasa engage dengan konten-konten apa aja. Nah, itu untuk lebih memahami lagi market kita tuh kayak gimana. Lalu kita juga tren pencarian di Google, kita lihat produk antar produk. Produk kita itu kan banyak kategorinya.
Ada celana kargo, chino, selvedge, converter, batik, dan banyak lagi jenisnya. Tentunya kalau kita tidak memilih semuanya kita mau hajar, misalnya kita mau kampanye, tentunya akan sangat 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 berat dilakukan, baik secara waktu, secara budget tentunya. Maka kita pilih yang kira-kira memang menjadi tren saat itu. Tidak semua produk, jadi yang winning produk aja. Ketika kita dapat datanya ternyata yang paling tinggi adalah celana kargo, maka itu menjadi fokus utama di awal. Celana kargo dulu, gitu kan. Ketika kita sudah tahu celana kargo kita lihat bandingkan yang sudah data-data yang kita miliki sebelumnya dari iklan yang sudah kita lakukan, kemudian juga interest yang mereka-mereka yang sudah beli itu mereka rata-rata interest-nya apa? Ternyata ketika kita gali yang mereka sudah beli ataupun engage sama brand kita, ternyata interest-nya lebih banyak ke ada motor, kemudian juga ada produk-produk pakaian, kemudian merek-merek motor, dan ini menjadi masukan ya. Oh ternyata dari sini kita bisa coba kita kawinkan. Ternyata saat ini yang kita baru capai itu baru kalangan orang penghobi motor saja. Padahal kalau kita lihat datanya tadi, ketika kita profiling, banyak sebenarnya. Ini kan dari skateware, kemudian apa-apa, dan semuanya kan. Ternyata kita hanya baru masuk ke kalangan motor selama ini. Nah inilah yang menjadi peluang. Pertama tentunya next activity yang akan kita lakukan tentunya yang sudah kita capai, misalnya yang tadi anak-anak motor kita perkuat, lalu kita akan tambah interest baru. Yang tadi kalangan skateboard ternyata kita belum masuk kemarin. Oh kalangan parkour kita belum masuk, kalangan ini belum kita masuk. Ini kita mesti melakukan pendekatan, jadi expand the audience gitu kan. Nah kemudian dari data itulah nanti akhirnya kita coba mulai jalankan apa garis besarnya yang mau kita raih dari awareness sampai konversi. Dari awareness sendiri kita tentunya ingin increase brand awareness ya ke audience, karena yang motor sendiri itu baru satu, sedangkan yang lain belum kita capai itu yang kayak tadi skateboard dan seterusnya. Nah ini yang menjadi objektif utama, jadi gimana caranya brand awareness ke new audience maupun mencapai existing audience. Message-nya yang pengen kita kenal itu bagaimana caranya kita menjadi streetwear yang benar-benar cocok bagi mereka ya. Brand perception itu harus benar-benar masuk ke kalangan mereka. Kontennya sendiri kita libatkan penggunaan video, kemudian kolaborasi dengan influencer-influencer yang ada per masing-masing mewakili komunitas-komunitas tadi, dan medianya apa aja. Nah, kenapa kita akhirnya membutuhkan influencer atau misalnya orang sosok yang kita ingin co-branding, karena mereka itu cara cepat kita untuk mengangkat brand kita, karena brand kita belum masuk ke komunitas mereka. Kita tentunya harus kenal siapa orang-orang yang berpengaruh di situ. Nah dari lewat situlah akan mendongkrak pertama meningkatkan kepercayaan brand kita sendiri dan mempermudah untuk masuk ke komunitas itu. Ini yang makanya kita lakukan salah satunya dengan collab dengan influencer, dan kemudian baru konten-konten lainnya. Lalu ketika sudah selanjutnya yang sudah orang terpapar dengan kita, brand kita, selanjutnya masuk engagement. Tadi setiap kalau di social media kita ada weekly post, mungkin ada daily story. Daily story-nya juga kita coba disesuaikan lagi dengan kebutuhan-kebutuhan atau interest-interestnya mereka. Baru selanjutnya juga ada weekly brand activation, di mana brand activation ini untuk ada aktivitas lah, nggak hanya postingan tapi ada aktivitas yang bisa kita lakukan bareng sama audiens kita. Tentu medianya tentunya yang mereka memang biasa akses ya, kayak Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan seterusnya. Baru selanjutnya semua orang yang sudah masuk terjaring di engagement atau awareness kita arahkan ke konversi, di mana ketika mereka memang sudah punya trust terhadap brand kita tadi, Super Ego, memang skateboard pakaiannya memang berkualitas, kemudian juga banyak juga influencer yang sudah pakai misalnya, dan itu akhirnya bisa menciptakan kita
bawa ke fase selanjutnya di konversi. Disinilah kita kreativitas iklan jualan itu harus benar-benar jalan, ya. Jadi kayak campaign monthly itu harus jalan, bulanan, baik itu apakah ada program diskon lah atau promo-promo khusus yang dilakukan, kemudian juga special day dan seterusnya. Dan ini juga menyesuaikan walaupun kita tidak merayakan misalnya kayak ini Maulid Nabi, tapi di mereka itu ada yang merayakan, tentunya kita bisa ambil momen itu tidak dalam tata acara itu, cuman kita riding the wave aja, ya, tanpa ada mendukung acara-acara tadi misalnya, cuman kita riding the wave, bisa juga kayak gitu. Cuman ini mesti didiskusikan lagi. Lalu weekly special discount. Harus weekly special discount inilah yang tentunya wajib dilakukan mingguannya. Nah, ini yang dilakukan waktu itu ketika kita menyusun di tahun 2022. Lalu yang media yang kita lakukan ada namanya iklan kolaboratif ads maupun marketplace ads gitu. Nah, di awareness sendiri kita nge-create video ya yang memang mencerminkan dari kesan cool-nya terhadap produk tadi. Jadi message dari si brand Superego-nya sendiri harus tergambarkan di video tadi. Dan video-video ini yang kita collab dengan influencer, dengan siapa-siapa, itu kita sebar ke semua sosial media dan kita iklankan. Jalan terus gitu kan. Sehingga kalangan-kalangan audiens tadi yang memang kita ambil itu teraih gitu. Dan videonya pun masing-masing harus mewakili komunitas-komunitas masing-masing. Jadi tidak semua, ada memang menjadi utama videonya, misalnya kontennya, ada yang mewakili per masing-masing komunitas ya. Nah, kalau komunitas skateboard kayak gimana, komunitas sepeda kayak gimana, komunitas ini. Jadi lebih personalized. Dan ini jalan terus, sehingga kita harapin mereka-mereka yang memang masuk target kita itu terpapar, dan akhirnya mereka menonton, mereka tercipta attraction nama intent tadi, yang kemudian nanti mereka akan penasaran, oh brand ini siapa sih? Dan mereka akan cari, dan itulah fase di mana nanti akan masuk ke engagement. Nah, di engagement sendiri nanti konten-kontennya harus menyesuaikan masing-masing komunitas gitu kan. Komunitasnya tadi kalau skateboard mewakili harus kayak gimana. Kemudian kalau sepeda kayak gimana wakilinya. Terus motor kayak gimana. Dan ini yang kita create misalnya di sosial medianya yang harus menyesuaikan dengan komunitas, sehingga ketika orang skateboard masuk, misalnya waktu itu di Superego, skateboard masuk, maka mereka masuk ke sosial media, mereka memiliki similarity. Oh, ada tentang bahas skateboard. Ketika anak sepeda masuk, maka kelihatan konten kita ada. Jadi apapun aktivitas di sosial medianya itu mewakili per masing-masing target audiens yang pengen kita raih. Kemudian dilakukan juga aktivasi yang dilakukan mingguan atau bulanan, di mana ini mengajak mereka nggak hanya menikmatin yang ada di konten atau mengomentari yang ada di konten, tapi kita ajak mereka komunikasi dua arah, sehingga terciptalah semacam komunitas dan kayak kesan keluarga gitu, dan mereka ada rasa terbangunlah ya si brand value-nya tadi. Dan harapan ketika mereka sudah engage, mereka sudah nyaman dengan brand itu, baru fase selanjutnya itu ke konversi. Jadi semua yang sudah terjaring tadi, misalnya taruhlah ada 10 juta audiensnya, kemudian masuk engage 2 juta. Nah, ini kita mulai kita iklanin. Karena mereka nggak hanya muncul di sosial media aja, tapi juga akan akses ke website, akses ke mana-mana, dan ini kita akan ngikutin. Jadi iklan-iklan penjualan tadi akan terus berjalan. Jadi tidak misalnya jalannya berbarengan. Jadi ketika awareness jalan, engagement jalan, akhirnya kita udah dapat pas engagement tadi 2 juta langsung diiklankan dengan
iklan-iklan top selling kita. Ini lebih potensial untuk terjadinya konversi cukup tinggi karena kita menargetkan orang-orang yang memang sudah memiliki intent, mereka yang sudah memiliki awareness lah, atau misalnya sudah memiliki kepercayaan terhadap brand, maka konversinya berjalan gitu. Dan inilah fasenya yang dilakukan. Kalau di atas itu kita jalan terus tuh. Jadi iklannya tadi, iklan konversi, campaign konversi itu nggak pernah putus. Ada terus, iklannya juga terus. Dan awareness di bawah juga jalan terus. Ya, awareness, engagement jalan terus, nggak boleh putus. Kemudian iklannya juga nggak boleh putus juga. Sehingga hasil dari awareness mau engagement itu bisa diraih oleh iklan-iklan kita juga. Dan itu akhirnya penjualan akan bisa menjadi meningkat gitu. Jadi jangan sampai awareness-nya jalan tapi bagian konversinya nggak jalan, atau engagement-nya jalan tapi awareness sama konversinya nggak jalan. Akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi semuanya tuh jalan. Jadi awareness-nya jalan, engagement-nya jalan, konversinya jalan, gitu kan. Dengan cara itu, insya Allah sih strategi yang kita jalankan, insya Allah itu akan membuahkan hasil. Gitu. Nah, inilah yang dilakukan sehingga alhamdulillah di di tahun 2022 itu bisa meningkatkan penjualan gitu dengan strategi yang sudah kita jalankan. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Contoh ya, case tadi. Tentunya ini bisa tujuan case tadi ini hanya untuk menjadi gambaran saja, gambaran dari siklus yang atau misalnya teori yang kita lakukan tadi dari yang awareness, engagement, konversi. Tentunya nanti harus menyesuaikan lagi dengan produk masing-masing, ataupun kalau kita muslim ini juga harus menyesuaikan lagi secara syar'inya kayak gimana gitu. Kita sedikit cerita juga, akhirnya juga ketika kita jalan ini di akhir 2022 kita juga ketemu sama Ustadz Erwani juga mengkomunikasi apakah strategi kita ini salah atau benar secara syar'i. Kalau secara teori, misalnya secara funnelingnya benar, cuman kemarin catatannya di bagian konten-kontennya, baik pemilihan influencer mau konten, akhirnya kita di akhir di 2023 berubah lagi strateginya agar lebih tidak menyalahi syar'i lah kurang lebih. Cuman kalau secara ilmu marketing, digital marketingnya kurang lebih seperti tadi ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Ketika kita menjalankan itu lebih holistik, menggunakan data, menggunakan creativity, kemudian memahami media, measurement, lalu fase di marketing funnel-nya jalan, insya Allah ketika kita udah menjalankan semuanya, itu hasil yang kita akan dapatkan lebih maksimal dibanding kita hanya parsial menggunakannya. Parsial hanya jalan di konversi saja, tanpa kita memiliki bekal atau background data yang cukup kuat. Kenapa kita menjalankan iklan? Atau kita nggak menjalankan awareness engagement. Kurang lebih sih seperti itu, Ustaz. Baik. Paparannya. Ya, baik. Jazakumullah khair Mas Aga atas sharingnya ya. Tadi kita doakan semoga istiqomah menjalankan programnya dan tetap memperhatikan aspek-aspek kesyariahan yang dalam pelaksanaan digital marketingnya. Baik, mungkin bisa masih ada waktu berapa menit ini? 2 menit, satu pertanyaan. Tadi ada yang sudah masuk satu pertanyaan. Pak Delvian tadi ada yang mau tanya, silakan. Satu pertanyaan saja ya. Nanti setelah itu kita akan ada sesi selanjutnya. Rekan-rekan bisa nanti sampai sesi satu saja. Silakan Pak Delvian. Syukron, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Aga ingin tanya. Jadi kan kita emang ketika pendalaman si data, ketika kita mengolah data nih, dan kita dapat creativity gitu ya, terus masuk langsung ke sisi industri, misalnya kayak tadi masuk ke komunitas sepeda gitu. Nah,
tools apa atau bagaimana kita bisa mendalami apa namanya target-target kita gitu, Kang Angga. Jadi bagaimana komunitas sepeda itu berperilaku, sosial medianya kapan aja, waktunya dia mengakses kapan aja, dan apa tagline-tagline yang bisa masuk ke dia itu kira-kira gimana kita cara nyari data itu, Kang Angga? Oke, sebentar. Jadi untuk kita mencari data tadi ya, sebenarnya ada banyak cara kan. Biasanya kalau kita ngambil data globalnya dulu, makronya dulu, ngambilnya kan kita cari di Google tentunya, kemudian cari kebetulan kalau kita kan memang partnernya Google sama Facebook ya, pun TikTok, kita bisa request data dari mereka. Secara makronya kayak gimana sih behaviornya di media-media mereka, audiensnya modelnya kayak gimana. Itu satu. Kedua, kita coba riset ke kompetitor. Ya. Ke kompetitor tadi kan saya bilang di kompetitor kayak gimana sih aktivitasnya. Memang ada toolsnya, tools yang bisa kita pakai ya. Kalau di apa saya lupa namanya apa aja. Ada toolsnya itu mana ya? Kalau di Facebook sendiri udah ada. Kita bisa menggunakan dari Ads Library ataupun dari dashboard iklannya Facebook. Dashboard iklan Facebook itu biasanya ketika kita cari klik misalnya ada interestnya misalnya apakah sepeda atau ke motor, itu akan terlihat jumlahnya berapa, jumlah audiensnya seberapa besar sih sebenarnya, sehingga kita merasa oh ini worth it untuk kita apa namanya kita deketin gitu. Kalau ternyata reach-nya kecil, taruhlah misalnya ketika kita lihat hanya misalnya 100.000 atau misalnya di bawah 100.000, berarti yang relatif kecil ya. Berarti harus diperluas lagi marketnya. Nah itu biasanya kita gunakan pertama memang data dari platform, kedua kita tentunya nyari di Google untuk nyari makronya dulu, untuk memahami makronya dulu. Ketika kita menggunakan apa namanya tadi kalau untuk perbandingan apa sih yang orang biasa cari, itu ada pakai Google Search. Google Search itu ada apa namanya yang bisa kita gunakan, di mana kita ngebandingin apa namanya apa sih yang biasa orang cari dalam waktu misalnya 12 bulan. Tadi kan kalau saya lihat perbandingan ada celana chinos, celana kargo, celana apa, sehingga kita bisa menentukan yang mana produk utama yang pengen kita ambil. Jadi ada tuh namanya Google Trend. Jadi yang saya biasanya gunakan ada Google Trend. Lalu kalau untuk yang di sosial medianya, nah itu bisa lihatin per masing-masing konten yang ada di baik di Instagram, di mereka. Kan biasanya kalau kompetitor itu udah bisa menjadi perwakilan dari apa namanya audiens yang pengen kita raih gitu. Nah, toolsnya ada, saya lupa toolsnya, nanti boleh saya infoin ya. Setelah ini saya coba cari lagi. Nah, itu bisa melihat apa namanya pertama konten apa aja dalam 1 bulan atau dalam 1 waktu konten di kompetitor itu yang paling banyak aktivitasnya. Lalu dilihat di situ, oh audiensnya siapa aja itu kan. Lalu mereka biasanya engage dengan konten-konten apa aja. Nah itu bisa kita lihat misalnya, oh ternyata misalnya kompetitor ini kan kita lihat tadi di skateware aja banyak banget ininya jenis audiensnya, orang yang sepeda, parkour, kemudian yang skateboard, kemudian juga ada motor. Kita lihat di kompetitor ternyata misalnya konten mana yang lebih besar pengaruhnya, dari kalangan mana. Oh ternyata dilihat, oh kalangan skateboard. Oh berarti ini menjadi salah satu utama yang kita bisa prioritasin untuk bikin activity. Nah selanjutnya data yang kita gunakan ada namanya SimilarWeb. SimilarWeb.com. Nah, SimilarWeb.com ini kita bisa apa namanya melihat traffic website per masing-masing kompetitor. Jadi untuk kompetitor ini ya, analisa kompetitor. Jadi website-website ini udah ada. Jadi kita pengen tahu posisi kita tuh ada di mana dibandingkan website kompetitor. Dan website kompetitor ini trafficnya datang dari mana aja. Nah, datang dari mana aja inilah yang mewakili nanti bahan kita untuk penentuan media dan pendekatan konten juga. Oh, kan traffic itu ada banyak macam. Ada yang datang dari Google, ada datang dari sosial media, ada datang dari iklan, ada datang dari email, dari sosial platform chat. Nah, itu
kalau di SimilarWeb itu bisa kelihatan tuh. Oh, ternyata mereka ternyata trafficnya paling tinggi dari iklan. Berarti mereka strateginya memang cukup besar di iklan ini. Berarti mereka ada campaign apa nih? Mereka keluar budget berarti di situ. Ya, berarti kalau kita ternyata kompetitor rata-rata ngiklan, rata-rata melakukan kampanye, sedangkan kita tidak melakukan, wah, berarti di strategi kita ada yang salah, ada yang kita harus improve gitu kan. Nah, itu. Baik. Kurang lebih sih seperti itu sih. Siap. Scroll agak. Baik, demikian jazakumullahu khairan Mas Aga atas pemaparan pada malam hari ini, dan mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian waktu juga yang membatasi perjumpaan kita, dan mohon maaf untuk sesi ini kita cukupkan sekian, dan khusus untuk BOC dan BOD nanti kita akan ada breakout room, jadi nanti kita akan undang antum ke sana, ada beberapa yang ingin kita diskusikan secara khusus. Adapun untuk rekan-rekan yang lain nanti setelah kita tutup bisa meninggalkan Zoom ini. Baik, demikian mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan dan membawakan sesi pada malam hari ini.